buka bisnis biliar, apa emang lo suka main biliar seperti apa akhirnya buka bisnis sendiri? Bukan gue yang buka, yang buka mereka duluan awalnya berdua. Terus gue ya nggak tahu, tiba-tiba join, ditawarin terus ya kenapa enggak, udah gitu aja. Karena emang udah teman lama soalnya gitu. Kenapa akhirnya tertarik? Aku join. Karena teman main biliar lah. Berapa persen? Stik gue mahal. Oh iya. Tapi Nggak punya. mungkin Jod sendiri ngajak join Arab gimana mungkin untuk bisnis biliar sendiri? Jadi awalnya kan sebenarnya kita udah sekitar beberapa tahun lalu tuh udah bahas nih mau bikin biliar nih gitu. Tapi lagi nyari tempat yang 2 tahun lalu. Terus di tempat yang strategis kebetulan dapat di LTC Glodok ini. Terus akhirnya dari tahun lalu itu udah mulai renovasi. Terus kayak awalnya tuh cuma gua, Andra sama White Mon, Emon, satu lagi. Terus udah dekat-dekat grand opening gua tanya, Mas lu mau nggak join? Kenapa banyak dia ya? Apalagi ya? Cuma dia ya yang bisa mempromosikan ini. Ya. Betul itu Tirisa. Coba menurut lu gimana? Ya, gimana lu? Sebagai teman-teman owner ini ya senang lah mereka buka bisnis biliar ini, jadi kayak punya tempat main biliar gratis ya. Iya. Makasih ya teman-teman semua ya. Saya mau ke White Mon. Oke. Mungkin mengharap kayak biliar itu kayak menjanjikan banget gak sih buat lo sendiri, apalagi? Ya dilihat dari nggak usah jauh-jauh lah, dari yang sekitar-sekitarnya, dari Jakarta aja. Berapa total tempat biliar di Daerah sini ada 10. daerah sini, daerah Glodok, belum Mangga Besar ya, itu udah ada 10, belum lagi di masuk ke Pluit. Wah, Pluit parah. Belum lagi, jadi emang bener-bener bisnis hobi menurut gue, apalagi biliar memang lagi naik, dan ya kenapa nggak dicoba gitu aja. Seberapa berpengaruhnya sih mungkin sampai ngajak Bang Arab nih buat jadi partner bisnisnya gitu? Pengaruh ya, kalau misalnya dibilang pengaruh, kalau sebenarnya selain dibilang ke karir saya ya, bisa dilihat ya mungkin teman-teman nggak tahu saya sebelum maraton, ya ini sudah membuktikan ya. Jadi semoga ya Arab ini panjang umur ya. Amin. Ya, betul. Berarti ada andil dari maraton juga nggak sih buat buka ini mungkin? Nggak bisa gue pungkirin ya, ada andil juga karena maraton. Ya kalau nggak uangnya nggak tahu dari mana ya. Mahal Mahal banget. buka ini mahal ya, Parah. Miliaran mungkin orang. iya. Ya. Langsung di tag lagi. Miliaran bagus dikasih. Lokasinya sendiri kenapa pilih di sini, dan ini berapa lama untuk bisa dapat tempat ini sini dan langsung grand opening sini? Lokasinya karena strategis yang pertama ya, di pusat kota itu yang pertama. Kalau gimana dapetnya tuh? Mana ya? Dia nih. Intinya kalau dapetnya tuh kita udah panjang, terutama gua sama Jod udah kesana kesini, itu udah panjang, tapi belum ada yang cocok, belum ada yang seret, dan akhirnya ditawarin di sini. Ya kita bilang kayaknya rezeki di sini. Iya, ya udah. Berarti planning awal berapa lama sampai jadi di sini? Planning tuh kayaknya hampir 2 tahun ya? Iya, hampir 2 2 tahun tahun. lebih. Iya, sampai 2 tahun lebih. Terus kayak untuk yang khusus tempat ini kayak prosesnya lumayan cepat sih, dari kita cari tempat sampai 2 tahunan. Ini sebenarnya dari renovasi itu dari November ya atau Desember ya? Renovasi kita Januari sorry. Jadi kayak emang rezekinya di sini aja gitu. Jadi dari proses negosiasi sampai jadi ready to play itu agak dimudahkan lah. Gabungan sahamnya berapa persen? Waduh. Saya 98% ya. Iya. Mereka 2%, 1% ya. Emang kan ada. Ada. Ya itu. Mungkin Bang Arab mau hengkang di dunia YouTuber atau mungkin fokus aja ke bisnis biliar? Enggak, bukan YouTuber sih, maksudnya dunia yang terkenal ya. Enggak lah, karena kan saling ngebantu YouTuber. Karena kan saling ngebantu satu sama lain kan. Kalau fame juga ngebantu bisnis, nggak bisa dipungkiri. Kenapa sih lu, Rob, ibaratnya selalu membantu kawan-kawan terdekat lu, kan ibaratnya ngebangkitin temen-temen kayak... Agak, gue juga dibantu. Nggak ada yang namanya gue selalu membantu orang. Gue juga saling dibantu. Tapi yang paling banyak bantu orang dia. Rap, bisnis lo kan banyak nih, Rap. Gimana cara kontrolnya sebagai bisnismen? Ya tidak dikontrol. Ada orang yang kontrol, ada PA gue, ada ini. Gue mah nggak ngerti, gue aja nggak masuk grup sini. Nice ya? Nice. Dia yang masuk ya. Gue aja nggak masuk. Kita percaya satu sama lain mungkin antara lo dan partner-partner bisnis lo. Tadi kan kata takut kita kongsi itu tadi. Cara percaya itu bukan masalah ini sih, cara percayanya, tapi memang udah cara pertemanannya udah beda. Kita ini bukan
berantem soal banyak-banyakan duit, kita malah berantem soal ngasih-ngasih duit. Itu beda pertemanan kita. Gitu. Nah. Atau mungkin sumber penghasilan dari maraton sendiri kayak misalkan 20% dikumpulin buat bisnis, kan 20% dikumpulin buat royal sumbangsi ke orang-orang sebenarnya sebenarnya. Nggak Sumbang. Kayak misalkan kan kebanyakan sumbang yang guru-guru itu. Oh banyak, kita nyumbang banyak kemarin. Ada naikin haji, kawinan orang kita bayarin, guru honorer, banyak lah, banyak yang kena sumbang dari maraton kemarin. Berarti tuh programnya sih pembagiannya itu 20% buat bisnis ini, 20% Oh enggak, buat itu enggak, ya nggak ada masing-masing, duit masing-masing aja, duit masing-masing aja. Tapi ini yang bisnis impian lu Jod, apa gimana kan udah dari 2 tahun yang lalu ya? Ya ini salah satu bisnis impian gue, jadi kayak dari 3 tahun lalu ya, emang dari awalnya, jadi gue cerita sedikit, awalnya tuh emang gue pengen bikin emang hobi biliar karena diajakin sama Andi juga, cuma memang nggak terlalu jago. Awalnya tuh gue pengen bikin yang di ruko aja, di ruko 5-6 meja, cuma kayak buat chef, buat hobi-hobi aja, dan juga adalah pasif income gitu kan, kira-kira biliar lagi rame. Cuman Arab yang datengin gue kayak kenapa nggak buka yang lebih gede aja gitu, sekalian di mall atau sekalian masif gitu ya. Gue bilang ya gue nggak ada modalnya mas gitu, kalau untuk sampai semasif ini ya akhirnya dicari partner yang cocok, karena dari teman juga makanya bisa jadi Dia punya stick 160 juta, bego banget ya. Ya betul. Bego banget. Ya Tolong. Apa yang ngebedain tempat ini sama tempat di daerah lain? Ada gua. Keren. itu yang membedakan ya. Gampang aja. Tapi di setiap tempat bisnis lu sendiri lu sering datengin secara langsung nggak sih untuk bisa mengontrol? Mungkin kalau sering enggak ya, tapi ngedadak iya. Ngedadak iya. Investi. Karyawan ngapain gitu. Palingan gitu. Makanannya masih sama nggak nih enaknya? Nah, itu tuh yang penting. Itu paling penting kan? Yes, betul. Cabai garam enak banget sumpah demi Allah. Karena biliar ini kan F&B, ya sebenarnya F&B juga. Untuk ngasih ide ke tempat ini sendiri masing-masing ngasih input apa sih yang paling banyak? Gua enggak. Kalau soal kayak tempat-tempatnya sih mostly antar ya. Paling kalau gue pribadi paling cuma kayak kasih input kayak logo, terus kayak tempatnya mau kayak gimana. Terus kemarin juga kita sempat ada perdebatan juga kecil karena mungkin kalau teman-teman melihat ini kan sininya agak pendek. Nah, gue sendiri sama Arab pengennya ada bisa merokok gitu. Tapi karena satu dan hal kita ngalah makanya kita bikin seperti itu. Karena kalau misalnya kita bikin merokok, kayaknya tempatnya lama-lama bakal jadi kayak berantakan, bakal rusak. Dan posnya juga jauh lebih besar. Iya. Terus ya Pak pendapat seperti itu sih. Seja masih input apa Ja? Ikut Anmil masih? Duit. Ya. Iya, inputnya duit. Sama vape. Iya, itu aja. Berapa banyak Ja? Nggak tahu. Nggak. Pertemanan sehat mungkin dari lo nih akhirnya bisa Apa? filter pertemanan sehat menurut lo. Filter Ini masing-masing. Aduh, gue selalu percaya orang yang sifatnya gimana akan dipertemukan sama sifat yang sama, itu aja. Gitu aja. Masukan dari kalian mungkin sebagai pertemanan sehat bisa ngebangun bisnis ya kan selalu lancar ya. Gimana sih? Kalau pertemanan yang sehat sih kalau dari gue pribadi yang pastinya harus punya toleransi yang tinggi ya, karena yang namanya temenan kan kita harus bisa terima jeleknya juga. Tapi kalau untuk menjadi partner, kalau gue bisa membedakan gitu, gue bisa bagi diri antara kalau gue marah, gue tuh sering tuh kalau bisa lagi bisnis sama dia tuh berantem di bisnisnya, tapi setelah berantem itu gue tetap temenan gitu. Jadi gue selalu bisa mendapatkan diri ketika memang yaudah kalau memang amit-amit bisnisnya gagal, bukan berarti pertemanan kita juga gagal. Mungkin terakhir ada kedepannya ada buka franchise baru nggak sih? Franchise? Ya franchise biliar mungkin. Itu kita terus ya. Ya pengennya sih kita terus mungkin buka cabang kali ya, buka cabang. Tapi kita ini mungkin perkembangannya seperti apa? Plannya kita buka 700 tempat. Amin. Karena kalau franchise kan belum kepikiran ke sana lah. Kita pengen tetap quality control di kita semua. Yes. Ada berapa meja? Total kita ada 23. Total kita ada 22 meja Rason Akira dan kita nanti punya satu meja Rason Victory 3 Plus. Ya. Jam operasionalnya sendiri gimana bang? Jam operasionalnya? Jam operasional kita buka dari jam 1 siang sampai jam 2 pagi setiap hari. Untuk range harganya sendiri? Range harga nanti setelah grand opening itu kisaran di 40 sampai 45.000 per jam. Ya. Ini targetnya menyerap berapa ini sih apa pekerja rencananya?
Maksudnya? Menyerap berapa orang pekerja? Oh, karyawan. Karena di sini kita kebetulan untuk sekarang lagi ada 22 orang ya. Tapi lagi mau tambah karena ada beberapa di beberapa bagian kayak reker itu masih kurang. Jadi ada mau tambah. Jadi mungkin nanti ke depannya bakal 25 orang. Bisa nampung berapa pengunjung sih di sini? Ini kalau per meja itu kita bisa muat 6 malah. 6 kalau dikali 23 ya udah 150-an lah ya, lebih 30. Dan juga kita ada lokasi kafe yang cukup luas. Untuk yang saringannya Tadi udah. Karena saya Marak mungkin Marathon season 2 kan mungkin udah berakhir. Nah, untuk season 3 sendiri seperti apa nih? Persiapannya sendiri apalagi lagi hektik-hektiknya bisnis nih. Tahun depan, season 3 Marathon itu tahun depan. Tidak akan terjadi di tahun ini apapun yang terjadi. Ya. Berarti tahun ini lagi healing setelah season 2 kemarin. Nggak healing. Jadi sambil menunggu season 3 kita ada nyiapin sesuatu lah untuk jadi karya kita. Kamu ngasih? Untuk boleh. Untuk kita kasih dulu untuk penonton, kita bakal kasih sesuatu sambil menunggu season 3. Apakah kayak misalkan komunitas yang lain kayak agak lain gitu, misalkan kayak maraton gitu, kayak dijadikan film atau apa gitu balik lagi yang Itu ayo omong. Omongnya kali. gila. Ayo lah spill. Apalagi nih? Spill kak, gak apa-apa. Tapi ditunggu aja. Yang pasti di tahun ini kita nggak vakum. Kita ada beberapa yang kita hidangkan kepada penonton. Semoga penonton juga bisa pada suka. Sambil menunggu season 3 yang dimana tahun depan. Ide maraton sendiri awalnya gimana sih mungkin bang? Dari Jod. Ide awal Marathon tuh dari Jod. Kan bisa berpenghasilan dari Marathon sendiri kan mungkin sangat Lu penghasilan lu bahas lu dari tadi lu. Duit berapa persen. ceweknya sendiri kan bener-bener bikin Booming nih berpenghasilan sendiri seperti apa sih mungkin berpenghasilan Marathon sendiri kan bener-bener fantastis gitu kan. Tahu dari mana? Tahu ya. 7M katanya penghasilannya. Mana nggak ada. Ke sales lebih. Hah? Sampai sales. Amin. Gimana nih mungkin artinya kan mendapatkan income yang fantastik dari maraton ini sendiri seperti apa sih? Ya, Sempat menyangka nggak sih? Kalau misalnya untuk income, kalau gua dari gua pribadi pasti yang lebih lah daripada gua sendiri dulu berkarir di YouTube. Cuma apapun income dari maraton itu pasti kita bisa dibilang pasti kita gulung lagi untuk season 3. Ini kan banyak nama-nama muncul nih kayak Aloy dan lain-lain ini dengan berkat maraton. Mungkin cara gayetnya biar tidak jadi star syndrome, karena apalagi kan Arab udah lama nih di dunia entertainment. Kan ada wejangan-wejangan khusus nggak sih? Udah ada star syndrome? Udah ada. Udah ada kayak anjing banyak. Gak apa-apa. Memang itu kalau menurut gue itu star syndrome itu proses kehidupan juga. Mereka kan kasarnya langsung dapat follower gitu banyak gitu kan, pasti kaget lah gitu. Dan itu wajar. Selama ke internal, gue selalu pesan selama ke internal nggak masalah, yang penting jangan keluar. Ya. Malah sampai kemarin ngebelanja Duit lagi. Anak bocah main mainan. Seperti apa sih mungkin kesukaannya sama anak kecil? Kayak inner childhood-nya muncul. Iya sih. Jadi pas lo lagi belanja ya siap laki ya mau ke toko mainan siap umur berapa juga seneng udah pasti sih. Ya apalagi pas bareng anak-anak itu ya kayak main aja. Ide siapa sih bang mungkin? Ide Panda ini gue. Ini kalau lagi nggak live, interaksi sama fansnya gimana? Mungkin banyak yang nungguin kalian. Ada kegiatan apa mungkin? Saya tidak berinteraksi. Kalau dia mah nggak interaksi, dia cuek ya. Dia cuek. Kalau gue paling masih sekali kayak live streaming gitu. Ya di TikTok. Rekornya berapa lama sih bang maraton bang? Sorry. Rekornya berapa lama? 69 hari. Itu terkumpul dari donatnya berapa bang selama 69 hari bang? Dari donat berapa? Totalnya? Dari donat doang berapa? Tahu? Itu ya. Jangan bang, repot pajak gua dong. Itu expect ya bang, pas waktu bikin maraton Expect. Harusnya udah ketebak bahwa bakal kayak gini. Iya. Expect lah. Kan top 2 dunia bang ya. Gimana nih mungkin targetnya buat ngalahin top 1-nya gimana sih? Apanya? Buat ngalahin top 1-nya gimana mungkin? Ada strategi nggak sih, Rap?
Ntar aja season 3 ya. Tadi top berapa bang? Top 2 di dunia. Global ya, global. Satu di Indonesia. Sebenarnya mah satu, orang gue Indo doang. Kan masa Indo doang tuh. Iya, kan? Ranking 2. Coba global. Nah, tapi kan pernah ngasih statement bahwa ini tahunnya Triple A. Ya, akan menguasai internet. Apa tuh? Maksudnya saya boleh nggak sih? Nggak boleh. Spill dikit lah. Nggak boleh. Ya udah gitu. Kalau tadi udah lihat berapa selama 69 hari bang? Dikit golnya. Tips ini aja bang, cluenya aja bang. Kalau nggak mau. Ah, ya, Ini medsos banyak yang ngomongin di atas 2 juta lah. Ya pasti. 2 juta rupiah. Karena kan ada yang donate 100 juta juga kan. Ya, Haji Putra 250 juta ya. Itu top spend bang. Top spend. Paling gede 250 juta. Ya. Itu tuh 69 hari emang target awal atau bablas saja nih? Musing mati, jangan nyala. Musik. Oke. Oke.